Kita mulai dari nomor 16. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat tanda baca. Kita mulai dari kalimat 1. Setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia, ada koma setelah kata tahun ini. Apakah harus ada koma di sana? Puebi tanda koma jika anak mendahului induk. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus ada koma. Dalam terapan begini, jika anak mendahului induk, maka kita harus sopan. Lambang kesopanan itu adalah tanda koma. Setelah penemuan lukisan tanda koma. Nah, apa itu anak kalimat? Anak kalimat berarti belum matang sebagai kalimat. Arti belum matang sebagai kalimat di sini masih ada yang tanggung jika kita mengucapkan. Misalkan seperti ini. Ketika hujan turun, itu tanggung sebagai kalimat. Belum matang. Belum titik. Kira-kira begitu. Jadi ketika hujan turun, koma. Kalau hari ini ibu tidak pulang, tanggung kalimatnya. Koma. Itulah pengertian anak kalimat. Jika anak mendahului induk, maka harus sopan. Maka ada koma. Jadi kalimat 1 di situ benar. B. Saat ini harusnya ini lebih bagus ada koma gitu ya. Saat ini koma harusnya lebih bagus seperti itu. Jadi kita salahkan dulu kalimat 3 ini. Kita periksa yang lain. Jawaban kita sejauh ini bola. Sebelum kita lanjut. Saat ini ribuan artefak batu, koma, tulang binatang, koma, dan beberapa itu perincian. Kalau ada perincian maka harus dibikin koma. Sudah jelas ya. Kalimat 7. Ekskavasi saat ini, koma, masih berkaitan. 2013, 2014, dan 2016 itu adalah perincian. Karena itu sudah ada 3 nomor. Maka benar penetapan tanda koma di sana. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada koma setelah kata saat ini? Kalau kalian sudah menonton video saya terdahulu, masalah tanda koma, ini salah. Ibu membeli, itu subjek dan predikat. Ibu, koma, membeli, sangat janggal antara subjek dan predikat jika dipisah dengan tanda koma. Sama seperti kalimat 7. Ekskavasi saat ini, subjek, masih berkaitan predikat. Jadi mestinya tidak ada koma di sana. Jadi yang jauh lebih salah dari kalimat 3 adalah kalimat 7. Jadi jawaban kita sejauh ini adalah kalimat 7. Nah, kenapa kalimat 3 bisa dibenarkan? Semoga kalian mengerti dengan layar di samping. Artinya di situ ada dapat. Kata kunci dapat di situ berarti bisa juga tidak dapat. Kira itu nanti ya. Jadi C jawaban kita sejauh ini. Kalimat 8. Penelitian pada 2013 sampai 2015. 2013 sampai 2015. Kalau panjang itu menyatakan sampai dengan atau sampai ke. Jadi kalau dibikin 2013 tanda hubungnya pendek itu salah. Jadi kalau lihat seperti kalimat 3 Indonesia, Australia. Itu artinya bukan Indonesia sampai Australia. Bukan dari Indonesia sampai Australia. Itu artinya Indonesia dan Australia menyatu sekaligus. Dari Indonesia, Australia itu baru panjang. Saya pikir kalian paham pengertiannya. Jadi kalau sampai dengan sampai ke itu harus panjang seperti yang di kalimat 8 itu. Nah, 40.000 tahun. Kenapa tahun 2000 tidak ada titiknya? 2.000. Kenapa? Kenapa 2000 tahun ada titiknya? Beda nggak tahun 2000 sama 2000 tahun? Beda ya. Tahun 2000 itu menunjukkan tahun 2000.
tahun 2000 itu hanya satu, sementara 2000 tahun ada 2000 di sana. Jadi itu jumlah. Ngerti ya? Halaman 1507 itu menunjukkan 1507 halaman itu sebagai jumlah. Kalau sebagai jumlah dia harus pakai titik. Jadi benar ya. Ada koma sebelum kata tetapi itu benar. Sebelum kata yang mempertentangkan sedangkan namun melainkan padahal tetapi. Benar ya. Kalimat 9. Penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik dari tulang gigi Sulawesi, koma seperti babi rusa, kuskus beruang. Ada nanti koma sebelum kata seperti, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Indonesia saat ini membutuhkan beberapa bantuan, koma seperti bansos dan bantuan langsung. Misalkan, begitu harus ada koma sebelum seperti. Ada nanti sebelum kata seperti yang tidak ada koma. Nanti kita akan jelaskan. Jadi nomor 16 jawaban yang terbaik sejauh ini adalah C. Kita sambung ke nomor 17. Apa gagasan utama pada kalimat 1? Bisa disederhanakan kalimat ini. Apa kalimat inti pada kalimat 1? Apa kalimat pokok pada kalimat 1? Nah, kalau kita ditanya gagasan utama pada kalimat 1, berarti kita hanya perlu subjek dan predikat. Objek itu hanya mengikuti, yang paling penting subjek dan predikat. Perhatikan kalimat 1. Masih ingat tadi ya, anak kalimat berarti itu bukan inti pesan sebuah kalimat. Berarti bukan itu yang menjadi gagasan utama sebagai kalimat. Nah, anak kalimat dari kalimat 1 tadi mulai dari kata setelah penemuan sampai kata tahun. Jadi itu bukan bagian dari gagasan utama kalimat 1. Jadi yang menjadi gagasan utamanya adalah setelah kata sejumlah sampai kata tersebut. Nah, kita carilah yang paling pokok dari sana. Sejumlah peneliti gabungan itu adalah subjek. Jadi itu mesti ada sejumlah peneliti gabungan. Berarti yang mungkin jawaban C dan E. C dan E. Oke. Sejumlah peneliti gabungan. Predikatnya melacak jejak manusia. Mana yang ada kata melacak di sana? Ada C, ada juga E. Nah, kita lihat lagi. Kita kan mencari gagasan utama. Sejumlah peneliti gabungan. Apa inti dari frasa ini? Apakah sejumlah, apakah peneliti, apakah gabungan? Gampang, sejumlah melacak atau gabungan melacak atau peneliti melacak. Jelas peneliti. Maka jawaban terbaik adalah C. Jawaban terbaiknya adalah C. Ingat, kalau gagasan utama berarti tidak ada anak kalimat di sana. Harus dari induk kalimat. Jawaban nomor 17 C. Kita lanjut ke nomor 18. Apa inti pesan yang dikemukakan oleh Dr. Adam Broom pada paragraf kedua? Sebenarnya pertanyaan ini bisa disederhanakan jadi begini. Apa gagasan utama paragraf kedua? Kira-kira begitu ya. Jadi gagasan utamanya mana? Kalimat kelima menjelaskan keempat. Kalimat 6 juga menjelaskan sebelumnya. Maka inti kalimat utamanya ini ada pada kalimat 4. Jadi dari situlah kita mendeteksi apa jawaban yang paling benar antara A, B, C, D, E. Kita periksa A. Dr. Adam Broom yakin akan menemukan pembuat lukisan. Ini bukan masalah keyakinan begitu ya. Kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun. Jadi bukan masalah keyakinan begitu. B. Lukisan atau seni cadas yang ditemukan Dr. Adam Broom dapat dipastikan. Ini juga bukan masalah untuk memastikan apakah itu 40.000 tahun atau tidak. Bukan itu ya. Tapi ini yang tertua. Kira-kira itu yang mau disampaikannya. Makanya jawaban yang paling cocok adalah C. Dodol itu bukan bagian dari pesan. Itu bagian dari biodata Dr. Adam Broom ya. Jadi jawabannya yang paling cocok adalah C. Kita sambung ke nomor 19. Kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas.
ini mungkin ada beberapa pilihan yang salah. Dari yang salah ini kita harus mencari mana yang paling fatal kesalahannya. Kalimat 4. Kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia 40.000 tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Ini ada kata dan di sana. Sebagai kata dan berarti kalimat ini kalimat majemuk setara. Kalau setara mestinya paralel. Artinya paralel di sana predikatnya di sana menemukan, dan satu lagi boleh dikatakan ini kurang setara. Jadi kalimat 4 boleh kita katakan tidak efektif. Jawaban kita bisa A sejauh ini. Kalimat 6. Kita lihat juga kalimat 6, siapa tahu paling fatal kesalahannya. Penelitian ini nantinya akan mempunyai nilai penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk. Penelitian ini nantinya akan mempunyai untuk menjelaskan. Di sini belum ada yang salah. Jadi A jawaban kita sejauh ini. Kalimat 8. Kalimat 8. Penelitian ini pada tahun 2013 tidak hanya menemukan. Ini bisa benar, tapi bisa juga salah. Yang paling benar sebenarnya begini. Pada 2013-2015 penelitian ini tidak hanya menemukan lukisan tertua. Itu yang jauh lebih benar. Lagi pula kalau kita mencari kalimat efektif dari kelogisan atau tidak logis, tidak mungkin sebuah penelitian menemukan. Artinya kalimat ini juga salah. A, C itu jawaban kita sejauh ini. Tapi yang paling fatal kesalahannya sejauh ini adalah kalimat 8. Kalimat 9. Penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik dari tulang dan gigi mamalia. Tidak ada yang salah di kalimat 9. Jawaban kita sejauh ini A dan C, tapi yang paling fatal kesalahannya adalah C. Kalimat 11. Temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu. Ini adalah kalimat yang belum matang. Ini masih satu jabatan, masih subjek ini semua. Temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu masih bagian dari subjek, masih bagian dari perluasan kata temuan. Artinya gak ada predikatnya di sini. Kalau tidak ada predikat, lihat kalimat soal nomor 17 ini, gagasan utamanya. Berarti tidak ada gagasan utamanya, tidak ada yang mau disampaikannya. Jadi yang paling fatal di sini adalah kalimat 11, tidak ada subjek dan predikat. Supaya ada subjek dan predikatnya, ini lebih bagus kian dibikin seperti ini. Temuan ini membuat arkeolog optimis. Jadi kata yang pada kalimat 11 harus diganti menjadi ini, supaya ada inti pesannya, supaya ada subjek predikatnya, supaya ada gagasan utamanya seperti pada nomor 17 itu. Nah, nomor 20 ini gampang. Kata optimis dalam kalimat 11 ini kita harus merujuk kepada KBBI, Jadi mungkin dalam hati kita temuan yang membuat arkeolog merasa benar, bisa jadi itu benar jawabannya. Tapi yang optimis sesuai KBBI adalah B, penuh harapan. Oke, kita bahas seperti yang saya bilang tadi, hanya 5 soal saja kita cicil. Tetap kalian tunggu-tunggu agar kita bahas nomor 21 sampai 25 nantinya. Terima kasih.